Mas Ray, kenapa sih Anda memperpanjang gitu ya waktu kemudian dengan prapit, sebentar-sebentar prapit kok cuma sebentar gitu. Jadi perlu saya sampaikan yang dimaksud eksepsi itu adalah keberatan yang ditujukan kepada formalitas dakwaan. Jadi kembali lagi yang dipersoalkan adalah formalitasnya, ya, bukan substansinya. Nah dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tim hukum, saya melihat sih ada 3 persoalan. Ya. Pertama soal kompetensi relatif, itu yang sebenarnya harus betul-betul dibahas dalam konteks eksepsi ya, bisa absolut relatif. Karena itu kan kalau memang salah pengadilan harus dihentikan berpindah ke pengadilan lain. Inilah persoalannya eksepsi. Jadi kalaupun dikabulkan, dia bukan berhenti, dia hanya berpindah. Kedua, tadi yang soal kenapa di pengadilan... Sebentar, tapi menurut Anda itu memungkinkan? Dalam mungkin kasus ini? kalau eksepsi relatifnya diterima ya. Sekalipun kenapa di Jakarta Timur ini didasari oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. Jadi di Undang-Undang Mahkamah Agung ada kewenangan Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan di pengadilan mana. Berdasarkan kondisi situasi tertentu. Sebagai contoh misalnya, untuk perkara-perkara teroris, itu padahal terjadinya tindak pidana bisa di Poso, di mana, tapi Ketua Mahkamah Agung bisa menetapkan di Jakarta Timur. Gitu ya. Jadi itu memang kewenangan tertentu dan diatur dalam undang-undang. Dan kenapapun kemarin ke situ memang sudah didasari oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan bercampurnya kalimat dan segala macam, kalau saya lihat memang ini bagian dari bagaimana cara menguraikan biar hakim mengetahui arah pemeriksaan perkara ini. Tapi kembali lagi, kalaupun dikabulkan paling hanya dikoreksi redaksinya, kembali lagi diajukan gitu. Terus yang ketiga yang saya lihat paling banyak sih sebenarnya alasan-alasan yang menyangkut pokok perkara. Yang biasanya oleh pengadilan itu dinyatakan karena ini menyangkut pokok perkara maka akan dibahas bersamaan di pemeriksaan pokok perkara. Jadi akan banyak nanti alasan-alasan yang tidak dijawab karena memang untuk membuktikannya harus dengan pembuktian. Oke. Ya seperti contoh tadi kan apa ini lapornya atau apa segala macam itu kan bicara pembuktian. Nggak bisa dibahas dengan hanya melihat formatnya. Itu bedanya eksepsi dengan pembelaan. Jadi dengan tetap menghormati ya dan memang harus seperti itu lawyer. Nah menguji sebuah dakwaan agar sempurna gitu ya. Tapi kembali lagi kalau saya melihat belum ada yang begitu strong ya, dan kita harapkan nanti segera masuk ke pokok perkara lah biar cepat. Pak Jokowi juga udah siap hadir. Pak Jokowi sudah siap hadir. Siap. Interupsi. Jadi sebenarnya kalau yang di Jakarta Timur itu memang untuk kejahatan extraordinary crime yang kami tahu, yang diputuskan untuk teroris, makar dan sebagainya. Bukan hanya untuk ijazah yang di bawah 5 tahun ini. Ini kan tidak pantas tempatnya nah, ini ya. Meskipun diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah, apapun juga, apa bedanya dengan pengadilan Jakarta Selatan? Satu selatan, satu timur, ini kan udah jelas. Seharusnya semua di timur atau di selatan, kan begitu. Beliau kan di selatan. Ya. Ya kan? Nah ini kan masyarakat tahu lah ini. Oleh sebab itu yang 6 tadi baru 1 saya sebutkan, SP3 tidak hanya dianukan pada 3 orang aja. Ya kan? Padahal di dalam mekanisme pasal 79 ayat 4, mekanisme restoratif justice RJ itu salah satunya yaitu pencabutan laporan. Laporannya cabut semua. Dari awal laporannya itu 1 dengan nomor laporan 1. Oke. Nah itu jika dicabut yang isinya 8 orang di situ. Kan jika dicabut kan laporannya yang dicabut, bukannya hanya orangnya, konsiderannya juga tercabut. Ini bagaimana mungkin hanya 3 orang, yang lainnya tidak. Ya ini yang salah satu kita masalahkan. Jadi ini bukan di pokok perkara, ini di eksepsi. Yang kami lakukan. Jadi yang dipermasalahkan dari sisi apanya Bang, teknisnya atau dari kenapa Anda juga tidak di-RJ-kan gitu? Ya, artinya bukan tidak di-RJ-kan, kami memang tidak mau RJ. Dr. Tifa dengan tegas mengatakan mau RJ tidak. Minta maaf tidak. Saya akan melawan. Itu jelas. Nggak ada. 2 orang ini, beliau ini tidak ada RJ. Maksud saya pada putusan RJ terhadap 3 orang ini sudah melanggar ketentuan undang-undang yang mana dalam SCC kita. Yaitu tadi dalam 1 laporan dengan nomor yang sama itu 8 orang. Kecuali ini RJ hanya untuk beberapa orang lah, itu lain cerita. Saya mau itu tanya, pun nggak boleh. Pak Lecu terkait dengan ini tadi. Sebelum selesai. Kalau terkait dengan kewenangan mengadili itu memang kan sepenuhnya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu sudah diatur bahwa Mahkamah Agung itu dapat menentukan di mana sidang suatu perkara. Tapi kalau bertentangan interupsi, kalau bertentangan dengan undang-undang nggak bisa dong. Kan Mahkamah Agung ini di bawah undang-undang. Emang Mahkamah Agung di atas interupsi. Justru undang-undang yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung berwenang. Iya. Dalam situasi tertentu. Contohnya bukan yang teroris Bang. Pak Soeharto, mohon maaf ya. Dulu perkaranya
juga secara khusus ditentukan kan itu. Di Kemayoran dulu. Jadi kembali lagi ini memang dalam situasi tertentu Ketua Mahkamah Agung bisa. Dan memang ini dasarnya ada SKM-nya. Interupsi. SK itu menyatakan bahwa untuk delik aduan absolut apa di sana tidak. Bukan. Undang-undangnya Kami bilang berapa bahwa kali dalam bidang yang situasi diduga tertentu, teroris di sana. Ketua Mahkamah Agung Nggak, bisa menetapkan. maksud Hanya saya- KMA loh, yang lain nggak bisa. Maksud saya, kalau di situ tidak ada ketentuan, tidak jelas seperti itu, kenapa harus disidangkan di sana? Bahkan peristiwa, mana? Yang- kenapa harus disidangkan di Jakarta Timur? Loh, justru karena Ketua Mahkamah Agung menetapkan di situ. Iya. Karena situasi tertentu. Tertentu seperti apa? Dibaca di konsiderannya, Bang. Lah, Nggak artinya dapat. Nggak, saya SKM-nya tidak- pun nggak dapat, Bang. Saya saya sudah jelas mengatakan, Iya, kan ada jika jelas extraordinary konsiderannya. crime, memang di sana. Teroris. Nggak, semua Contohnya ya. banyak sebentar. korupsi dipindah. Contohnya masalah kepailitan, itu dari Jakarta Pusat. Itu jelas. Bukan. Bukan begitu. Anda mengatakan ada ketentuan-ketentuannya, bacakan seperti Di Undang-Undang apa? Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung Iya, berhak statement- menentukan dalam situasi tertentu Menentukan- pengadilan mana yang berwenang. Ya. Dalam hal ini bukan masalah itu, extraordinary crime. Bukan. Kejahatan Ini kan bukan seperti extraordinary itu. crime. Yang berwenang. Ini di bawah undang-undang. KUHP menyatakan gimana? KUHP itu menyatakan di tempat lokasi. Jadi Itu Dewa yang Agung bukan ada. Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, ya bisa Nah, ini udah dong. Ya, udah oke, banyak ini lah, juga udah jadi banyak banyak perkara di sana. Dalam hierarkis Ya, nggak apa-apa, silakan ada eksepsi diajukan. Nanti kita lihat jawabannya apa. Nah, ya bukan begitu. Oleh sebab itu, maka kami mengajukan kompetensi relatifnya tidak tepat. Tidak tepat. Bahkan Itu kejanggalan yang Anda temukan itu ya, Bang Lokus Alvin? deliktinya, tempus deliktinya tidak kena. Buktinya apa? Coba di dakwaan dikatakan Jakarta Pusat. yang Jakarta namanya Selatan. lokus delikti dan Jadi menurut tempus Abang delikti. Ketua Mahkamah Agung nggak berwenang ya menetapkan. Lokus delikti dalam undang-undang IT di mana orang mendownload atau mengupload. Tapi ini yang mengupload orang lain dibawa ke Pak Jokowi, terus Pak Jokowi melapor. Oke. Ya, berarti kan Baik, Mas Roy, berarti gimana? kalau, Ini kalau kan Anda melihat kacau. seperti tadi ditanyakan oleh Mbak Rifai juga, Ya. Mahkamah Agung tidak berwenang berarti ini untuk menetapkan Ya, kalau hal-hal itu ini. sih memang bagaimana para kuasa hukum dan saya menghormati bagaimana eksepsi yang nanti akan dibuat oleh tim Dr. Tifa. Sah-sah saja bahwa Ketua Mahkamah Agung itu mungkin ada pertimbangan tertentu. Tapi kalau pertimbangan ternyata salah, Oke. ya pun boleh Iya, saja iya. di eksepsi. Oke. Jadi Kita uji, nanti kan? kita udah. Tapi kalau saya lihatnya gini, yaitu hak dari kuasa hukum masing-masing. Seperti hak dari saya. Ketika banyak pertanyaan ke saya, Mas Roy, kenapa sih Anda memperpanjang gitu ya waktu? Kemudian kan propit, sebentar-sebentar propit kok cuma sebentar gitu. Tapi memang benar itu, tapi memang benar strateginya untuk memperpanjang waktu, Mas. Enggak, Oh, enggak. mau gini bayar, mau pendek, mau panjang. Itu strategi itu Oke, adalah baik. sah-sah saja dilakukan. Oke. Ya, Ini sulap itu ini ya. namanya- Pak Roy hari ini sulap ya hari ini ya. Oke. Smart ya, smart. Karena apa? Ibaratnya kendaraan. Ya, kalau kendaraan itu kita dari awal, wah ini kok lampu indikatornya kestabilan roda enggak. Nah, kita spuring dulu, balancing dulu. Oke, ini benar, jalan. Tiba-tiba mau jalan lagi, oh ini lampu olinya tekanannya kurang, olinya udah harus gantiin. Kita ganti. Jangan tiba-tiba dukun dua sampai nanti tiba-tiba ada rusak terus ya enggak. Jadi kita Oke. smart dan apalagi ini Jadi tidak ada salah dengan mengulur waktu sama intinya. sekali enggak. Ini bukan ulur waktu. Ini adalah bagaimana cara kita membaca kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Dan itu kalau dulu itu banyak sekali kejadian. Kasus sudah mau diprapit, Intrusi. tiba-tiba ditabrak oleh jadi Oke. langsung jaksa masukin pokok perkara Oke. sehingga kacau. Nah, ini enggak. Ini pokok perkara dan nyatanya dihormati oleh Oke. Pengadilan Negeri sekarang Jakarta Timur yang dia nggak akan jalan dulu sebelum prapit di Jakarta Selatan. Ya tentu selesai. saja Anda punya hak Nah, untuk saya strategi tambahkan, tersebut. saya Saya tambahkan. akan bahas Interupsi lagi sedikit. detailnya Saya tambahkan di dulu. interupsi, Bang.